Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggaika Praditama dengan NIM 22121215. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Implementasi Teknik Debounce untuk Optimalisasi Performa Aplikasi Kamus Istilah Berbasis Mobile. Next, latar belakang masalah yang sering dihadapi adalah pemanggilan API berulang pada fitur pencarian real-time sangat membebani server terutama saat banyak pengguna aktif secara bersamaan. Jika menggunakan serverless dengan auto scaling, kondisi ini menyebabkan cost server membengkak. Akibatnya performa backend menurun dan server menjadi relatif lambat sehingga mengganggu pengalaman pengguna. Optimasi dibutuhkan untuk mengendalikan permintaan agar sistem tetap efisien dan responsif. Dari permasalahan tadi, eh, solusinya adalah menggunakan teknik debounce ini. Apa sih itu teknik debounce? Teknik debounce adalah menurut kantor dari 2024, DBoS adalah fungsi yang mengatur delay eksekusi panggilan API berdasarkan waktu tertentu sehingga menghindari overfetching dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam aplikasi mobile. Jadi, pada intinya, teknik DBoS itu adalah teknik untuk menunda eksekusi function atau fungsi pencarian sampai pengguna berhenti mengetik dalam periode waktu tertentu yang berguna untuk mengurangi permintaan berulang kepada server. Lanjut, tujuan teknik DPoS itu sendiri adalah untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi dengan hanya mengirimkan permintaan ke server setelah jeda waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah mengurangi beban server dan mempercepat waktu respon pada aplikasi. Yang ketiga, tentunya kita dapat mengoptimalisasi biaya server. Teknik DPoS dengan delay 500 milisecond terbukti mampu mengurangi beban server hingga 68% secara signifikan. Yang bersumber dari Wibisono 2024 Gymstek Volume 6 nomor 2. Oke, lanjut ke metode penelitian. Di sini untuk metode penelitian saya menggunakan metode waterfall yang memiliki definisi yaitu merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan sistematis, di mana sistem setiap tahapan harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya merupakan aliran terjun. Yang pertama dari requirement analysis yang menyiapkan requirement dulu. Lalu yang kedua turun ke desain sistemnya, mendesain sebuah sistemnya. Yang ketiga adalah mengimplementasikan. Yang keempat adalah melakukan testing. Yang kelima setelah testing berhasil dan sukses dilakukan, maka akan lanjut ke proses deployment. Yang keenam yaitu adalah proses maintain atau service berkala. Lanjut ke alur implementasi di Bounce. Yang pertama adalah uh, pengguna melakukan input ke form user lalu ditangkap oleh handle chain stack atau sebuah state atau fungsi yang menangkap sebuah input atau value dari pengguna tadi. Lalu form tersebut value-nya akan terupdate. Lalu setelah terupdate maka akan memanggil di bound fetch. Di bound fetch ini adalah sebuah fungsi. Fungsi ketika di bound fetch ini dipanggil dan si usernya sudah menghentikan ketikannya selama 500 milisecond atau setengah detik, maka akan memanggil sebuah fetch result atau di bound fetch tadi akan tertrigger dan masuk ke fetch result ini dan fetch result ini adalah berisi pemanggilan API dan melakukan update hasil untuk state form pencarian ini. Lanjut, halaman utama aplikasi. Untuk halaman utama aplikasi, di sini adalah pertama tampilan ketika search kosong. Eh, Ketika tampilan search kosong akan menampilkan semuanya. Ketika kata kunci ditemukan akan menampilkan tiga seperti ini. Ketika tidak ada maka akan tidak ada kata kunci. Lanjut. Untuk pengujian teknik di Bounce, di sini saya menguji sebanyak 10 skenario. Yang pertama adalah pengetikan teks algoritma dengan cara cepat. Nah, di sini bisa dilihat dengan cara cepat algori, nah, maka di sini akan terpanggil hanya sekali saja. Yang kedua, pengetikan berkelanjutan kata panjang, contoh implementasi.
Di sini saya menggunakan contoh kata yang panjang. Implementasi di sini juga sama hasilnya hanya keluar sekali fetchingnya. Yang ketiga, mengetikkan komputer lalu menghapus dua karakter terakhir. Nah, walaupun komputer itu sudah menjadi sebuah kata, tapi karena user belum menghentikan ketikannya selama 500 milisecond dan menghapus dua karakternya, maka akan sama saja terinput adalah komput. Nah, di sini mengetik lalu menghapus secara cepat tanpa jeda 500 milisecond uh, karena inputnya menjadi kosong, maka tidak ada interaksi fetching ke server apapun. Lanjut ke 5, pengetikan lambat dengan jeda yang disengaja. Di sini saya mencoba mengetik data tapi saya jeda-jeda selama 1 sampai 2 detik D, DA, TA. Maka akan melakukan fetching selama 3 kali secara berurutan. Berikut adalah pengujian menggunakan latensi tinggi, yaitu mengetikkan jaringan tetapi dengan latensi tinggi tetap sama, yang keluar hanyalah satu kali fetching, walaupun jaringan tinggi tidak menghambat menjadi lagging atau beberapa fetching begitu. Di sini tetap satu fetching. Yang ketujuh, pembandingan beban berdasarkan jumlah API antara tanpa dan menggunakan debounce. Di sini tanpa menggunakan debounce, fetching dilakukan 3 kali. Di sini saya mengetikkan kata BIT. 3 huruf BIT akan di 3 kali. Bahkan di sini mengalami sedikit bug ya. B, bit baru BI. Ini karena tidak ada optimalisasi, jadi pengetikan selalu menghit ke server sehingga mengalami bug. Di sini bit hanya sekali diketik. Di sini dengan input kosong maka tidak ada input yang masuk. Di sini pencarian berurutan cepat. Saya mengetikkan algoritma lalu saya push, lalu saya ketik database. Nah, di sini terbukti walaupun ada spam, walaupun ada spam tetapi harus tetap 500 milisecond untuk men-trigger hit ke server. Di sini pengetikan karakter identik berulang. Nah, di sini pengetikan karakter identik berulang, saya mencoba mengetikkan A dengan panjang, maka yang terhit cuma sekali saja. Lanjut ke hasil pengujian. Di sini hasil pengujiannya adalah dari segi aspek jumlah permintaan API tanpa menggunakan debounce 10 permintaan per detik, menggunakan debounce menjadi 1 permintaan. Dan waktu respon aplikasi 2 detik permintaan menjadi 1 detik per permintaan. Dari segi waktu latency input dari 0 milisecond yang langsung eksekusi setelah ketikan menjadi 500 milisecond menunggu hingga user berhenti mengetik. Dari jumlah fetch yang terpisah, 10 fetch terpisah setiap karakter, 1 fetch menjadi 1 fetch setelah input selesai. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari pengujian teknik debounce ini adalah yang pertama, debounce efektif mengurangi beban server. Yang kedua, meningkatkan waktu respon aplikasi menjadi lebih baik dan cepat. Ketiga, pengalaman pengguna jadi lebih baik karena pengguna tidak merasakan lagging ataupun bug seperti yang ada di log tadi. Yang keempat, cocok untuk aplikasi real time berbasis mobile. Sebenarnya tidak hanya berbasis mobile, tetapi berbasis web juga cocok. Dan ini sudah diterapkan untuk web-web modern yang digunakan publik banyak selama ini. Oke, terima kasih Bapak Anggit telah menyaksikan presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.